Halo teman-teman peserta Latsar CPNS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruben Indra Syafli. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 22, pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kembali agenda 1 yang dibawakan oleh Bapak Fajar Lingga Prasetya. Agenda ini membekali peserta, khususnya peserta SAR CPNS, dengan pemahaman yang mendalam tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, hingga pada kesiapsiagaan menghadapi tantangan global. Selain itu, pembelajaran ini juga menggarisbawahi ASN memiliki peran antara lain. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan masyarakat, dan yang ketiga yang paling penting adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan menjadi fondasi utama dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks di era globalisasi ini. Materi yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, wawasan kebangsaan ini dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan jati diri bangsa serta kesadaran terhadap sistem nasional. Landasan utama wawasan kebangsaan bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga adalah NKRI. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan ini merupakan faktor penting agar setiap warga negara, khususnya aparatur sipil negara, memiliki orientasi yang sama dalam memecahkan persoalan bangsa, menjaga persatuan, serta mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam kerangka ini, bela negara didefinisikan sebagai tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa, yang didasari oleh kecintaan pada NKRI. Dan bela negara bukan hanya sebagai tugas militer, melainkan kewajiban bagi semua warga negara, khususnya ASN yang bekerja langsung sebagai penyelenggara negara. Pembelajaran yang kedua adalah tentang analisis isu kontemporer. Perubahan lingkungan strategis merupakan fenomena yang tidak dapat kita hindari dan merupakan bagian dari sejarah peradaban manusia. Perubahan-perubahan ini harus disikapi dengan kesadaran dan kesiapan untuk kita sebagai masyarakat, dalam hal ini ASN, untuk mampu beradaptasi. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai ASN dituntut untuk mampu membaca perubahan-perubahan yang terjadi, menganalisis isu, dan menentukan langkah yang tepat yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk mengantisipasi dan merumuskan solusi atas persoalan tersebut, diperlukan alat-alat analisis isu seperti mind mapping. Nah, alat ini untuk memetakan hubungan antar faktor. Yang kedua adalah analisis SWOT. Analisis ini untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari isu-isu tersebut. Yang ketiga adalah fishbone. Fishbone ini untuk menggali akar permasalahan dari berbagai faktor penyebab. Dan yang terakhir adalah teknik tapisan. Nah, teknik tapisan ini juga dibagi dalam dua teknik. Yang pertama teknik APKL dan yang kedua adalah matriks USG. Teknik tapisan ini dia menyeleksi isu yang aktual, penting, kontroversial, dan layak untuk dibahas lebih mendalam lagi. Materi yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Materi ketiga ini menekankan bahwa bela negara membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Kesiapsiagaan ini tidak hanya diwujudkan dalam latihan kedisiplinan, kepemimpinan, dan kerjasama, tetapi dapat juga melalui rencana aksi bela negara atau RABN. RABN ini mendorong ASN, khususnya peserta SAR CPNS, untuk membuat rencana kerja nyata yang memuat kelima nilai bela negara dan minimal 1 indikator di setiap nilai-nilainya, serta aksi konkret yang dilaksanakan dalam lingkungan kerja. Pada akhirnya, melalui seluruh rangkaian materi dari agenda 1, saya belajar bahwa peran ASN sangat strategis dalam mewujudkan negara yang kuat dan berdaulat. Wawasan kebangsaan menjadi pedoman untuk selalu berpikir dalam kerangka kepentingan nasional. Sedangkan nilai-nilai bela negara bukan hanya sebagai teori belaka, melainkan sebagai sikap hidup yang harus diinternalisasi dalam setiap tindakan ASN. Sementara itu, dari analisa isu kontemporer,
saya semakin memahami bahwa Indonesia dalam menghadapi tantangan kompleks, mulai dari korupsi hingga pada konflik kepentingan pejabat, ASN dituntut harus memiliki kemampuan analisa yang tajam. Tujuannya adalah agar dapat memberikan masukan terkait kebijakan yang objektif dan solutif bagi kepentingan masyarakat umumnya. Kesiapsiagaan bela negara menjadi pengingat bahwa ASN harus siap lahir batin dalam menghadapi dinamika global yang terjadi. Kesiapan ini tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga mental, etika, dan integritas dari ASN itu sendiri. Sekian pemaparan agenda 1 dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pesan saya kepada teman-teman peserta lacar agar tetap semangat. Ketika kita menjadi ASN, kita harus memberi dampak yang besar, menjadi ASN yang smart dalam memberikan solusi, memberikan pelayanan yang lebih baik. Bersama kita wujudkan birokrasi yang lebih baik.